Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan materi terkait konservasi habitat dan juga landscape terestrial. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 6 yaitu ada Dini Oktavia Melani sebagai pemateri kedua, saya sendiri Firdanisa Febrianisa Fitri sebagai pemateri pertama, dan ada Sumaya Ainur sebagai pemateri ketiga. Konten materi yang akan kita bahas pada materi saat ini adalah yang pertama terkait pemahaman dasar habitat, lalu yang kedua adalah terkait heterogenitas gradien landscape dan dinamika patch, lalu terkait dimensi kehancuran atau memahami kehilangnya habitat, fragmentasi, isolasi, dan degradasi, lalu teori dan model rugi dan fragmentasi, konservasi melalui kawasan lindung, dan melestarikan habitat di landscape yang dimodifikasi manusia. Langsung saja untuk materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri mengenai habitat. Apa itu habitat? Habitat ini dapat didefinisikan sebagai lingkungan fisik dan biologis suatu organisme. Ini sesuai dengan definisi dari Bolen dan Robinson pada tahun 1995. Nah, lebih tepatnya, habitat adalah situs yang memiliki tingkat fitur biotik dan juga abiotik yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu spesies untuk kelangsungan hidupnya. Nah, hal ini juga bisa dikatakan sebagai pengaturan sumber daya yang memenuhi kebutuhan spesies individu. Nah, para ilmuwan juga telah mengelola atau sering menamai habitat ini sebagai vegetasi dominan yang ada di dalamnya. Misalnya habitat semak belukar, habitat padang rumput, atau habitat hutan. Namun, komunitas vegetasi yang digunakan untuk memberi label pada suatu jenis habitat tertentu ini tidak sama dengan habitat itu sendiri. Nah, ancamannya terkait habitat terhadap spesies tertentu ini muncul dari perubahan yang diinduksi secara alami, seperti suksesi tanaman atau perubahan yang terkait dengan penggunaan manusia dan modifikasi permukaan tanah yang menciptakan konsekuensi negatif dalam fisiologi, perilaku, ataupun interaksi spesies dengan spesies lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan habitat. Lalu apa yang dimaksud dengan landscape? Nah, landscape ini adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berbeda, tetapi saling berinteraksi. Nah, kadang-kadang juga disatukan oleh budaya atau diinduksi oleh manusia, atribut, misalnya landscape pertanian dari ladang yang dibudidayakan, padang rumput, tambak, dan pagar tanaman. Definisi ini disampaikan oleh Bolton dan Robinson pada tahun 1995. Nah, karena definisi ini penting sebagai dasar atau tujuan dasar biologi konservasi, pelestarian keanekaragaman hayati, sebagian besar juga bertumpu pada konservasi, pelestarian, dan pengelolaan habitat dan landscape. Distribusi habitat juga merupakan penentu utama kelimpahan spesies dan seringkali tingkat kekhususan habitat yang menentukan apakah suatu spesies umum atau langka. Sehingga dari pertimbangan tersebut atau pertimbangan habitat dan landscape ini sangat penting bagi semua pendekatan berbasis geografis terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, peran dari habitat dan juga landscape ini sangat penting. Nah, salah satunya untuk kelangsungan populasi, karena populasi ini menjadi lebih rentan terhadap kepunahan dalam menghadapi variasi lingkungan yang sebelumnya tidak beradaptasi. Misalnya adalah kekeringan yang berkepanjangan sehingga dapat menimbulkan ancaman bagi spesies yang bergantung pada lahan basah, karena beberapa habitat lahan basah juga akan menghilang. Nah, variasi
Lingkungan ini tidak akan pernah bisa dihilangkan di lingkungan alaminya, tetapi pelestarian habitat pada skala landscape, regional, ataupun global ini dapat mengurangi efek merugikan dari variasi dan melestarikan sumber daya penting yang spesifik habitat yang dibutuhkan oleh setiap spesies. Lalu selanjutnya, bagaimana untuk mengukur penggunaan habitat ini? Nah, yang ada caranya ada 4. Yang pertama adalah pilihan habitat spesifik spesies ya. Nah, klasifikasi habitat untuk populasi ini dapat menggunakan kategori arbitrer atau diberi nama untuk memudahkan berdasarkan tipe vegetasi dominannya. Seperti disebutkan sebelumnya, kategori ini sendiri tidak menggambarkan habitat secara sempurna, tetapi dengan membuat kategori kita dapat menganalisis distribusinya dalam matriks vegetasi yang kompleks dan kemudian melihat bagaimana hewan tersebut menggunakannya. Nah, kita juga dapat melihat contoh dari salah satunya hewan rusa. Seperti kebanyakan spesies, bahwasanya rusa ini menggunakan lebih dari satu jenis habitat. Ini karena satu habitat ini jarang menyediakan semua sumber daya yang diperlukan bagi suatu spesies untuk menyelesaikan berbagai aktivitas penting selama masa hidupnya, termasuk kelangsungan hidup dan juga bereproduksi. Lalu yang keduanya adalah mengukur seleksi dan preferensi habitat. Ada banyak algoritma yang dapat menggunakan jenis data ini untuk membuat penilaian penggunaan habitat yang berbeda oleh individu dan juga populasi. Nah, salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan seleksi untuk habitat adalah Indeks Seleksi IFLEV SI pada tahun 1961. Nah, dalam rumus IFLEV ini SI ini akan menjadi 0 setiap kali hewan menggunakan habitat dalam proporsi yang sama dengan ketersediaan tidak ada seleksi. Ini akan mendekati nilai 0. Nah, saat digunakan secara proporsional atau jauh lebih tinggi daripada ketersediaan, seperti contohnya menunjukkan preferensi habitat itu atau mendekati nilai negatif suatu ketika penggunaan jauh lebih sedikit daripada ketersediaan, sehingga menyarankan penghindaran habitat. Jika banyak sampel penggunaan habitat dibuat dari beberapa individu di area yang sama, teknik statistik standar ini dapat digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata indeks seleksi berbeda dari 0. Nah, untuk memperoleh data ketersediaan habitat ini di suatu kawasan, langkah pertama yang dapat menentukan populasi sasaran relatif terhadap habitat tersebut adalah salah satunya karena habitat tersebut seringkali secara fungsional bersifat spesifik atau spesies yang spesifik, sehingga kemudian perlu memastikan bahwa pemilihan lokasi sampel ini benar-benar mewakili habitat yang digunakan oleh populasi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan habitat oleh hewan yang dapat ditentukan dari pengamatan secara langsung melalui telemetri radio atau perangkat simetris seperti track atau tanda sket atau tanda yang diberi data gitu. Nah, data tersebut menyediakan sarana untuk memperoleh perkiraan penggunaan habitat relatif terhadap ketersediaan dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang habitat mana yang harus dilestarikan untuk spesies tertentu. Nah, data ini juga dapat menunjukkan prinsip bahwa penggunaan habitat ini sering berubah seiring waktu. Karena habitat seperti organisme memiliki masa hidup, nah oleh karena itu harus dibuat ketentuan untuk menciptakan habitat baru serta melestarikan habitat yang ada. Nah, tetapi pengelolaan dan konservasi habitat menjadi lebih rumit karena penggunaan habitat berbeda antar individu. Perbedaan terkait jenis kelamin atau usia dalam ukuran tubuh, organisasi sosial, atau investasi dalam upaya reproduksi dan perawatan ini dapat menyebabkan individu dari populasi yang sama memiliki habitat yang berbeda selama periode waktu yang sama. Nah, kegagalan untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini dapat menyebabkan pilihan habitat yang tidak tepat untuk dikonservasi dan mengakibatkan upaya konservasi menjadi tidak efektif.
Lalu yang ketiganya dengan perhitungan skala spasial dalam pemilihan habitat. Kita dapat memahami masalahnya dengan lebih baik dan juga lebih rinci jika kita mempertimbangkan pemeriksaan yang lebih tepat terhadap pemilihan habitat skala spesifik pada spesies lain. Nah, salah satunya contohnya pada panda raksasa atau Ailuropoda melanoleca. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari salah satu konservasi yang paling konservasi spesies yang paling ikonik gitu ya di Cina. Nah, ini adalah ikonik dalam konservasi dunia yang seperti banyak spesies ini menampakkan preferensi habitat yang berbeda pada skala spasial yang berbeda dalam sebuah landscape. Nah, untuk melestarikannya, mengingat spesialisasi makanannya ini adalah bambu, pada preferensi habitat terkait untuk hutan bambu, seperti kebanyakan spesies, panda raksasa ini menggunakan kriteria seleksi yang berbeda pada skala spesial yang berbeda. Salah satu gambarannya adalah pada gambar peta ini. Nah, peta ini adalah merupakan peta kualitas habitat panda raksasa atau Ailuropoda melanoleca di pegunungan Liangshan, Provinsi Sichuan, Cina. Berasal dari pengukuran penggunaan habitat oleh panda pada skala spasial yang berbeda. Nah, pada gambar A, ini adalah merupakan area studi yang diperiksa menggunakan analisis vektor relung ekologi yang berdasarkan skala spasial yang serupa dengan jarak yang ditempuh panda selama migrasi elevasi musiman, yaitu area yang dilingkari ini adalah pada peta besar yang menunjukkan kesesuaian habitat yang diperoleh dari analisis di gambar B atau di data B. Nah, lalu pada bagian C ini adalah merupakan gerakan harian, dan pada bagian D adalah jangkauan rumah serta migrasi elevasi musiman. Nah, area hijau tua ini menunjukkan habitat yang optimal, sedangkan hijau yang menunjukkan habitat yang sesuai, lalu biru itu menunjukkan habitat yang marginal, dan warna krem ini mewakili habitat yang tidak sesuai. Atau selanjutnya yang keempat adalah dengan meningkatkan penilaian habitat melalui teknologi dan pemodelan canggih. Nah, pengembangan teknologi ini salah satunya dengan teknologi like detection and ranging atau LIDAR yang menggunakan teknologi pemindaian laser untuk mengumpulkan data dari sensor yang dipasang pada pesawat terbang atau drone yang dapat terbang di atas area yang diinginkan. Nah, dapat secara akurat mengukur atribut ketinggian dan stratifikasi vegetasi, struktur kanopi, kuantitas biomasa kayu, dan bahkan jumlah pohon per area. Hal ini juga sudah dibuktikan oleh Krana Tanotti dan juga rekan-rekannya yang menggunakan teknologi LIDAR ini di Italia Utara untuk mengembangkan HSM untuk burung yang menjadi perhatian konservasi di wilayah tersebut, termasuk burung kortcrek. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai heterogenitas, gradient landscape, dan dinamika patch. Yang pertama terkait habitat heterogenitas, gradient, dan patchness. Nah, heterogenitas habitat dapat didefinisikan sebagai segala bentuk variasi dalam lingkungan, termasuk komponen fisik dan biotik. Variasi tersebut dapat muncul sebagai pola spasial atau temporal. Nah, lalu apa yang disebut patch model dari heterogenitas landscape ini? Untuk tepatnya adalah untuk menggambarkan struktur spasial dari beberapa sistem ekologi, terutama yang di dalamnya terdapat batas-batas yang jelas atau tepi antara berbagai jenis habitat. Model patch ini lebih akurat dan lebih dapat diterapkan pada skala landscape yang lebih besar. Pada landscape dengan pengaturan habitat yang sesuai dengan model patch, kekayaan spesies dan keanekaragaman spesies dapat berkorelasi dengan heterogenitas dan patchless habitat.
Selanjutnya, model gradien ini paling sering diterapkan di lingkungan di mana distribusi organisme, terutama tanaman, ini sangat dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lingkungan yang terus-menerus bervariasi, seperti kelembaban, ketinggian, suhu, atau konsentrasi nutrisi tanah atau jenis tanah tertentu. Jika hal ini terjadi, habitat mungkin tidak mudah terlihat dan distribusi organisme serta keanekaragaman hayati komunitas dimodelkan lebih baik dan lebih mudah dijelaskan dengan melacak dan memprediksi perubahan dalam variabel pengontrol. Model gradien ini dapat sangat berguna pada skala mikrohabitat yang lebih kecil. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan teknologi LIDAR. Ini adalah perbandingan gambar yang menggunakan LIDAR dan juga tidak menggunakan LIDAR. Pada model gambar yang menggunakan LIDAR, ini adalah model spasial yang berbeda dari kesesuaian habitat atau daerah yang diwarnai oleh warna orange. Untuk habitat corncrake ini di Italia Utara menggunakan data LIDAR untuk menggabungkan parameter spesifik, jenis, dan tinggi vegetasi. Dibandingkan dengan model yang dibangun tanpa data LIDAR, ini membedakan resolusi yang lebih besar yang dicapai dalam mengidentifikasi kesesuaian habitat pada skala landscape untuk spesies ini. Nah, ketika data LIDAR disertakan, titik hitam ini adalah titik keberadaan spesies gitu. Jadi terlihat perbedaannya di setiap titik yang ada pada wilayah yang sama dengan menggunakan teknologi LIDAR dan juga yang tidak menggunakan teknologi LIDAR ini. Lalu yang keduanya adalah mengenai habitat dan bentang alam untuk mengukur skala ruang dan juga waktu. Habitat dan struktur landscape ini tidak konstan tetapi berubah seiring waktu dan ruang. Nah, semakin tinggi tingkat perubahan, semakin rendah kemungkinan kelangsungan hidup populasi regional. Habitat juga dapat diklasifikasikan pada berbagai skala heterogenitas, tetapi organisme merespon habitat pada skala tertentu, seperti yang telah kita contohkan pada panda raksasa. Nah, skala juga dapat didefinisikan sebagai umur habitat yang relatif terhadap waktu generasi organisme. Jika umur habitat relatif pendek dibandingkan dengan organisme harus memasuki periode dormansi untuk bertahan di lingkungan non-habitat sampai habitat muncul kembali atau menggunakan perilaku nomaden, atau tingkat dan jarak penyebaran yang tinggi untuk mencapai habitat lain yang sesuai. Jika umur habitat relatif panjang terhadap organisme, perilaku menetap dan penyebaran yang lebih terbatas juga akan lebih disukai. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan bahwa pengaruh skala spasial pada ukuran populasi ini rata-rata di 4 tingkat persisten habitat yang berbeda, menunjukkan bahwa ketika persistensi habitat atau skala temporer ini meningkat, maka ukuran populasi rata-rata juga akan meningkat. Populasi yang meningkat dengan meningkatnya skala temporal atau kepadatan organisme meningkat, maka semakin lama patch tertentu dari habitat bertahan dan menurun dengan meningkatnya skala spasial, yaitu sebagai skala rasio jarak antara patch dengan jarak penyebaran rata-rata organisme meningkat. Kepadatan akan menurun. Nah, secara relatif, skala temporal memiliki efek yang jauh lebih besar pada stabilitas populasi daripada skala spasial. Pada skala spasial apapun, populasi lebih besar ketika tambatan habitat bertahan lebih lama. Lalu bagaimana kita memprediksi perubahan habitat? Ada dengan dua cara, yaitu dengan memprediksi transisi habitat menggunakan model Markov. Inti dari model Markov ini adalah matriks transisi yang merangkum probabilitas bahwa sel dalam tipe penutup akan berubah menjadi jenis penutup
selama satu langkah waktu, apakah kita berbicara tentang habitat organisme. Langkah waktu adalah interval di mana data diamati berubah. Model Markov ini meskipun sederhana dapat diselesaikan dengan literasi untuk memproyeksikan keadaan sistem di masa depan. Prediksi perubahan habitat yang dihasilkan oleh model Markov ini merupakan pertimbangan penting dalam menentuan strategi konservasi yang optimal karena kepunahan populasi individu ini sering terjadi di patch habitat. Baik upaya tradisional maupun kontemporer dalam konservasi secara tradisional berfokus pada masalah skala spasial, yaitu melestarikan populasi lokal di tempat-tempat yang lokal. Namun, upaya tersebut tanpa pertimbangan skala temporal mungkin tidak melestarikan habitat atau populasi, karena laju perubahan habitat dan struktur landscape memiliki efek yang lebih besar pada populasi daripada pengaturan dan jarak antar habitat. Melestarikan habitat dan spesies saja bukanlah kondisi yang cukup untuk populasi jangka panjang dan persistensi habitat. Hanya upaya-upaya konservasi yang memasukkan proses-proses pengelolaan landscape secara temporal dan spasial yang akan efektif dalam jangka panjang. Artinya, ahli biologi konservasi harus mampu mengelola pola perubahan habitat dari waktu ke waktu, sehingga mereka harus mampu mengelola pola suksesi ekologisnya. Nah, yang kedua adalah transisi habitat atau mengelola proses suksesi. Perubahan habitat yang diprediksi dalam model Markov ini seringkali merupakan ekspresi dari suksesi ekologis. Pola perubahan atau pergantian populasi tanaman secara terus-menerus, terarah dan non-musiman di suatu lokasi atau dari waktu ke waktu. Suksesi dalam suatu habitat juga dapat dikelola untuk mencapai tujuan konservasi melalui 4 cara. Yang pertama, pengelola dapat mengubah frekuensi, tingkat, dan intensitas kejadian gangguan dengan menerapkan agen seperti kebakaran, banjir, pemotongan, herbisida, atau metode mekanisme penghilangan vegetasi pada interval yang bervariasi. Lalu cara yang kedua adalah dengan mengelola suksesi dengan mengubah interaksi tumbuhan dan hewan. Lalu cara yang ketiga dengan mengubah ketersediaan spesies yang dapat menyerang situs yang terganggu, misalnya pengelolaan kawasan yang memulihkan padang rumput yang terdegradasi. Lalu untuk cara yang keempatnya adalah untuk mengelola suksesi adalah dengan memanipulasi ketersediaan sumber daya di suatu lokasi dan dengan demikian akan mengubah interaksi tanaman dengan lingkungan dan dengan spesies yang lain, sehingga pada dasarnya, pendekatan ini seringkali efektif karena model ekologi berdasarkan suksesi habitat terbukti lebih akurat dalam memprediksi distribusi organisme daripada model nol atau model berdasarkan fluktuasi lingkungan acak atau model isolasi atau model berdasarkan teori biografi pulau atau teori manipulasi. Keduanya, antara konservasi habitat dan juga konservasi spesies ini saling berkaitan erat, sehingga memerlukan pengelolaan suksesi yang baik. Cukupkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dini Octavia Melani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dimension of destruction. Dimension of destruction, understanding habitat loss, fragmentation, isolation, dan degradation. Jadi, dimension of destruction ini adalah dimensi kehancuran, di mana kita harus memahami tentang habitat loss atau hilangnya habitat, kemudian fragmentasi, isolasi, dan degradasi. Kehilangan habitat itu adalah
mengacu pada perusakan habitat secara fisik, sehingga ketika suatu area mengalami kehilangan habitat, maka luas areanya itu akan menjadi lebih sedikit. Oke, sekarang ada fragmentasi habitat mengacu pada satu blok habitat yang berdekatan kemudian dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang tidak lagi terhubung secara langsung atau berdekatan satu sama lain. Setelah adanya fragmentasi, biasanya diikuti oleh isolasi habitat, di mana mengacu pada kondisi fragmen-fragmen yang tersisa menjadi terpisah satu sama lain dengan meningkatnya jarak atau resistansi habitat di antara mereka yang berpengaruh terhadap pergerakan individu dari satu fragmen ke fragmen lain. Selanjutnya ada degradasi habitat. Degradasi habitat ini didefinisikan sebagai penurunan kualitas habitat secara bertahap. Itu menurut Fisher dan Lindenmayer pada tahun 2007. Oke, degradasi habitat ini bisa disebabkan oleh beberapa aktivitas. Sebelumnya, degradasi habitat ini mengacu pada habitat yang sudah kehilangan sumber daya yang dibutuhkan spesies individu dan akan mempengaruhi jumlah habitat yang tersedia. Jadi, untuk degradasi habitat ini, sumber dayanya itu sudah berkurang, sehingga organisme yang hidup di habitat tersebut itu akan berkurang juga karena sumber dayanya yang sudah berkurang. Nah, saat ini manusia itu diperkirakan telah memodifikasi lebih dari 50% luas permukaan bumi dengan berbagai cara gitu ya. Dalam lingkungan ini, modifikasi yang dilakukan oleh manusia dapat membuat habitat atau habitat dan landscape yang beraneka ragam, di mana perubahan yang dilakukan manusia itu dapat mengurangi jumlah habitat alami dan memperkenalkan tingkat heterogenitas landscape dan keragaman vegetasi yang lebih besar. Nah, modifikasi manusia yang lebih intensif dapat menyebabkan habitat dan landscape yang terfragmentasi, di mana sebagian besar tutupan vegetasi aslinya itu dihilangkan, dan vegetasi alami yang tersisa ada dalam potongan atau fragmen yang lebih kecil dan tidak bersebelahan, yang dipisahkan oleh habitat matriks yang berbeda sampai tingkat yang berbeda-beda dari karakteristik habitat vegetasi alami. Nah, untuk aktivitas yang dapat mendegradasi habitat itu ada kebakaran, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, kemudian menciptakan habitat baru, dan memodifikasi habitat. Oke, nah di sini ada gambar tentang empat keadaan habitat yang mengalami peningkatan modifikasi dan akan berpengaruh terhadap kualitas. Di bagian atasnya ada keterangan yang berwarna hitam itu merupakan habitat dan yang berwarna putih itu destroy atau hancur. Nah, untuk intak ini atau utuh. Nah, di sini ada remaining cover atau penutup yang tersisa. Nah, masih lebih besar dari 90% dan level modifikasinya itu rendah. Untuk variegated atau beraneka ragam, untuk penutup yang tersisanya itu ada 60-90% dan untuk level modifikasinya itu dari rendah sampai ke tinggi. Untuk yang terfragmentasi, penutupnya itu sekitar 10-60% dan level modifikasinya dari rendah sampai tinggi. Untuk reliktual atau peninggalan di sini penutupnya itu sekitar 10% dan level modifikasinya itu sebagian besar tinggi gitu ya. Panah ke bawah ini menunjukkan konektivitas yang menurun, sedangkan panah yang satunya lagi mengatakan bahwa semakin ke bawah efek tepinya itu semakin meningkat. Nah, sekarang ada prediksi untuk perusakan dan degradasi habitat. Yang pertama itu berkurangnya habitat atau hilangnya habitat. Jadi yang pertama terjadi itu berkurangnya habitat.
Yang kedua, gangguan dari spesies lain atau invasi, dan bisa juga oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, jarak antar patch yang meningkat, gitu ya. Yang keempat, kualitas patch menurun. Nah, untuk selanjutnya ada gambar peta daerah yang terfragmentasi ya. Di sini mengatakan bahwa fragmen itu tercipta melalui gangguan dan perubahan habitat sehingga jumlah tepi atau panjang garis batas antara berbagai jenis hambatan itu meningkat. Dengan peningkatan seperti itu dapat terjadi peningkatan edge influence atau EI, atau disebut juga dengan efek tepi atau edge effect. Nah, fragmentasi habitat ini adalah fenomena yang sudah menyebar gitu secara global. Nah, analisis terbaru tentang fragmentasi hutan ini mengungkapkan bahwa 20% dari hutan dunia yang tersisa itu berada dalam jarak 100 meter dari tepi berbatasan dengan habitat non-hutan, dan 70% hutan di dunia berada dalam jarak 1 kilometer dari tepi. Nah, untuk maksud dari tepi ini, kalau dilihat dari gambar, jadi yang warna hitam itu adalah habitat interior. Nah, untuk habitat tepi ini yang berwarna abu. Nah, karena mengalami fragmentasi habitat, jadi daerah yang peta yang ini gitu ya, suatu wilayah ini terfragmentasi sehingga tinggal seperti ini ya, hilang habitatnya itu sekitar 40%. Nah, jumlah habitat interior ini berkurang sekitar 40%. Dalam hal ini, spesies yang beradaptasi dengan lingkungan tepi atau spesies tepi tidak mengalami kehilangan habitat, tetapi spesies yang beradaptasi dengan lingkungan interior atau spesies interior itu kehilangan habitat sekitar 60%. Jadi untuk spesies tepi tidak mengalami kehilangan habitat. Untuk spesies interior lah yang mengalami kehilangan habitat. Spesies interior itu kan yang berwarna hitamnya di sini terlihat kehilangannya itu berkisar sampai 60% gitu ya. Yang berwarna hitamnya itu kan tinggal sedikit. Nah, untuk selanjutnya ada contoh fragmentasi habitat di mana ada penambahan jalan gitu ya dan saluran listrik gitu ya. Gambar pertama mengatakan bahwa area dengan luas 64 hektar itu dibagi menjadi beberapa bagian karena ada pembentukan jalan dan saluran listrik. Jadi, ada penambahan jalan dan saluran listrik. Kita asumsikan bahwa perubahan yang terkait dengan daerah tepi itu menembus 100 meter di setiap perbatasan dan sama di semua sisinya. Jadi awalnya itu luas daerah intinya itu ada 64 hektar dengan garis tepinya itu ada 100 meter. Habitat yang tidak terpengaruh oleh daerah tepi kini berkurang dari satu blok seluas 64 hektar menjadi 4 blok terpisah. Nah, masing-masing ini memiliki luas daerah 8,4 hektar. Nah, sama ini juga 8,4 hektar. Keempat blok tersebut sekarang hanya menyumbang 33,64 hektar. Habitat yang tidak terpengaruh oleh efek tepi sedikit lebih dari setengah atau sekitar 53% dari habitat yang tidak terpengaruh. Kemudian selama fragmentasi terus berlanjut gitu ya, habitat tepi meningkat, sedangkan habitat interior berkurang. Nah, pada tahap awal fragmentasi, habitat interior atau habitat inti dipindahkan lebih dekat ke habitat tepi. Nah, dalam skenario ini, ketika jalan dan saluran listrik memotong habitat, spesies tepi itu mengalami peningkatan habitat lebih dari 80%. Sementara spesies interior itu kehilangan habitatnya itu hampir
50%. Selanjutnya, efek tepi itu menciptakan pertukaran atau aliran energi, material, dan organisme melintasi batas. Efek tepi itu yang berada di paling tepi gitu ya. Kalau tadi itu yang berwarna abu. Kemudian yang kedua itu perubahan dalam proses biofisik serta komposisi dan struktur ekosistem. Nah, ada situasi di mana edge influence atau EI lebih penting secara ekologis. Yang pertama itu suhu udara tahunan atau musim tanam rata-rata tinggi. Yang kedua, lintang rendah dengan radiasi matahari tinggi. Yang ketiga, tutupan awan tahunan atau musim tanam rata-rata. Yang keempat, sering terjadi angin kencang. Kemudian yang kelima, daerah tepi ini menghadap ke tulistiwa atau ke arah angin kencang. Yang keenam, kedalaman tanah dangkal. Yang ketujuh, tiba-tiba tepi terbuka. Yang kedelapan, hutan dengan kanopi tinggi dan lebat. 9, tegakan tajuk tertutup, umumnya pertengahan suksesi atau dewasa. 10, flora dan fauna regional dengan banyak spesies pionir. 11, flora dan fauna regional dengan banyak spesies eksotik dan invasif. 12, bioma atau tipe hutan yang jarang mengalami gangguan pengganti tegakan atau komunitas hutan atau landscape dengan heterogenitas bawaan rendah pada vegetasi, topografi, atau tanah. Kemudian ada karakteristik lingkungan tepi. Secara tradisional, efek tepi telah lama diasumsikan dapat menyebabkan degradasi habitat, terutama melalui tekanan yang mengubah kondisi blok habitat dengan ukuran yang lebih kecil atau kegiatan fragmentasi yang tentu saja memberikan efek terkait lingkungan gitu ya, yang akan menjadi berbeda dari lingkungan awalnya. Yang karakteristik lingkungan tepi yang pertama itu ada blok habitat lebih kecil. Kemudian kondisinya cenderung lebih hangat. Kondisi lingkungan yang cenderung hangat menyebabkan suhu tanah cenderung meningkat dan mempengaruhi tingkat invertebrata dan aktivitas mikroba serta proses penguraian unsur hara. Dan juga mengurangi retensi air dalam tanah dan mengubah tingkat pertumbuhan dan fenologi vegetasi. Yang ketiga, tingkat kelembaban rendah. Yang keempat, pohon di dekat tepi lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Kemudian, peningkatan kecepatan angin dapat menyebabkan peningkatan evapotranspirasi dan pengeringan. Yang keenam, habitat tepi menciptakan berbagai efek pada spesies interior. Habitat tepi menciptakan efek ini, baik itu spesies interiornya itu tanaman ataupun hewan, dapat mencakup peningkatan predasi, peningkatan parasitisme, dan peningkatan herbivora. Nah, misalnya di sini pada rakun atau Lotre procyon, kemudian ada rubah merah, pulpes, dan burung blue jay atau Cyanocita cristata, dan juga house wren atau Troglodytes aedon. Nah, karakteristik yang selanjutnya itu adalah peningkatan daerah tepi menghasilkan habitat yang kurang aman. Nah, dikatakan kurang aman karena spesies interior akan ada ancaman berupa adanya predator sarang ataupun parasit. Nah, predator sarang ini dapat mengurangi keberhasilan bersarang karena mereka akan menembus ke daerah atau habitat yang lebih dalam dari daerah tepi gitu ya. Misalnya peningkatan tingkat pemangsaan sarang di antara burung hutan dapat meluas hingga 600 meter ke dalam hutan dari tepi.
Nah, di sini ada contoh hilangnya habitat fragmentasi habitat, dan peningkatan tepi secara mandiri memiliki efek negatif pada tigrosa. Nah, tigrosa ini spesies laba-laba serigala besar yang selektif terhadap habitat dengan kemampuan penyebaran yang buruk dan keengganan terhadap gangguan habitat, mengalami penurunan populasi ketika mengalami fragmentasi habitat. Nah, menurut Marshall et al. Mengatakan bahwa hilangnya habitat dan fragmentasi habitat memiliki efek yang berbeda pada spesies yang berbeda. Bahkan spesies yang berkerabat dekat pun akan berbeda gitu ya, dan efek tersebut dapat memiliki konsekuensi populasi yang penting. Nah, untuk selanjutnya, sejak tinjauan Debinsky dan Holt, analisis yang lebih baru menjadi lebih definitif. Nick Hadar dan rekan-rekannya memeriksa hasil eksperimen habitat terlama dunia secara terpisah dan bersama-sama. Efek dari pengurangan area atau hilangnya habitat, peningkatan isolasi habitat, dan peningkatan tepi pada berbagai skala di beberapa bioma yang mencakup 5 benua dan dilakukan selama 35 tahun penelitian. Dalam eksperimen jangka panjang ini, fragmentasi secara konsisten mengurangi keanekaragaman spesies sekitar 13-75% dan mengganggu fungsi ekosistem dengan menurunkan biomasa sistem dan mengubah siklus nutrisi. Pengurangan luas habitat tidak hanya mengurangi kekayaan spesies, tetapi juga mengurangi persistensi spesies dan mengubah komposisi komunitas. Peningkatan jarak antara fragmen habitat atau peningkatan isolasi mengurangi kelimpahan spesies, ketekunan dan kekayaan serta pergerakan antar fragmen. Peningkatan tepi seperti pengurangan area, perubahan komposisi komunitas, dan ketiga efek di mana terdiri dari peningkatan kehilangan, isolasi, dan tepi secara negatif mempengaruhi proses ekosistem seperti retensi nutrisi, laju suksesi, penyerbukan, produktivitas, dan fungsi ekologi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya yang akan membahas mengenai konversi kawasan lindung. Ketika ada suatu area habitat alami yang luas, maka akan terbentuk strategi langsung untuk konservasi habitat tersebut, yaitu dengan pembentukan kawasan lindung. Semua tingkat pemerintahan dari internasional hingga lokal, serta ribuan organisasi konservasi swasta sangat berupaya untuk menyisihkan cagar alam sebagai cara terbaik untuk melestarikan habitat dan bentang alam serta spesies yang ada di kandungnya. Dan banyak lahan yang telah disisihkan, hampir 15% dari total luas permukaan dunia pada tahun 2014. Itu berdasarkan pernyataan dari Bank Dunia pada tahun 2016. Jadi pembentukan kawasan lindung. Di situ juga ada foto ya untuk kawasan lindung yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu pembahasan selanjutnya adalah The Nature Conservancy atau TNC. Nah, TNC sendiri adalah salah satu organisasi non-pemerintah yang paling berpengaruh di dunia dalam konservasi habitat tersendiri untuk mengelola sistem cagar alam swasta tersebut. Dan dia merupakan swasta ya terbesar di dunia dengan kepemilikan di 6 benua. Nah, untuk TNC sendiri mempunyai kriteria ya untuk seleksi yang digunakan dalam TNC, yaitu keunikan ekologi. Lalu ada kelangsungan hidup, ancaman, dan kelayakan. Jadi bagaimana ekologi tersebut memiliki keunikan dibanding ekologi lainnya. Lalu bagaimana kelangsungan hidup spesies yang ada di sana. Lalu ancaman pada habitat tersebut, apakah spesies tersebut terancam atau tidak. Terus kelayakannya bagaimana. Dan setelah untuk seleksi juga TNC memiliki proses sendiri dalam pengambilan keputusannya. Dia menggunakan 3 algoritma, yaitu the Greedy Richness Algorithm,
Yang kedua ada degree rarity algorithm, dan yang ketiga ada the connectivity algorithm. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga dari algoritma tersebut? Nah, untuk algoritma kelimpahan kekayaan, yaitu degree richness algorithm, itu untuk mendapatkan spesies terbanyak. Jadi untuk data mendapatkan spesies terbanyak dengan situs habitat yang paling sedikit. Lalu yang kedua ada itu artinya adalah algoritma kelimpahan kelangkaan, itu untuk mendapatkan data spesies yang paling langka terlebih dahulu, lalu menambahkan spesies yang semakin umum setelahnya. Dan dengan yang paling langka itu diperhitungkan. Nah, yang ketiga adalah algoritma connectivity. Jadi menyediakan ketahanan populasi skala lanskap dengan memaksimalkan kemungkinan penyebaran antar situs dan minimalkan jarak antar situs. Nah, ketiga algoritma ini fokus pada dua kriteria, yaitu kekayaan ya, kelimpahan, dan viabilitas, yaitu algoritma konektivitas. Lalu kita akan membahas mengenai analisis GAP dan desain cadangan. Nah, analisis GAP merupakan salah satu upaya paling komprehensif dalam desain cagar dan perencanaan konservasi. Nah, program analisis kesenjangan yang sedang berlangsung sering disebut dengan GAP atau analisis gap. GAP ya, yang awalnya itu dikembangkan pada awal tahun 90-an, 1990 oleh J.M. Scott dan lainnya di University of Idaho, dia ada di AS. Nah, GAP sendiri itu menggunakan satelit ya dan teknologi untuk membuat peta regional yang dihasilkan komputer dari distribusi vegetasi dominan atau distribusi geografis spesies hewan dan kemudian menghubungkannya ke distribusi cagar konservasi yang ada. Nah, GAP sendiri itu dirancang untuk menyediakan basis informasi ya, dan memungkinkan para pengelola atau perencana untuk memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya dan paling efisien tentu saja untuk membangun cagar alam dan menunjukkannya di mana ada bagaimana sih upaya konservasi yang harus difokuskan untuk mencapai keanekaragaman hayati atau pelindungan maksimum bagi spesies terancam punah. Dengan bantuan aplikasi dan teknologi, GAP akan menampilkan hubungan kepentingan di berbagai skala, distribusi spesies individu atau seluruh rangkaian spesies, dan peta overlay, distribusi spesies dan yurisdiksi kepemilikan lahan dan tujuan pengelolaan yang berbeda. Lalu apa saja sih tugas berurutan dalam analisis GAP sendiri? Yaitu yang pertama adalah memetakan vegetasi yang ada dari tingkat spesies dominan hingga kodominan. Lalu ada peta perkiraan distribusi spesies vertebrata, yaitu menggunakan catatan koleksi ya dari museum atau lembaga dengan peta jangkauan umum dari setiap spesies tersebut. Lalu yang ketiga ada memetakan kepemilikan lahan publik dan lahan konservasi swasta. Yang keempat, menunjukkan jaringan lahan konservasi saat ini. Lalu yang kelima, membandingkan distribusi vertebrata asli dari komunitas vegetasi dengan jaringan lahan konservasi. Dan terakhir, yaitu perbandingan memberikan dasar informasi yang objektif untuk pilihan dalam mengelola sumber daya hayati. Lalu apa sih yang dimaksud dengan gambar ini? Tadi kan dijelaskan kan ya dari tugasnya tersendiri. Lalu itu JP juga memiliki urutan langkah ya dalam analisis JP yang mendefinisikan jaringan klaster yang dilindungi dari habitat sesuai. Bagaimana upaya terbaru dalam analisis JP mempertimbangkan bagaimana konfigurasi habitat dan connectivity untuk mengidentifikasi spesies yang membutuhkan perlindungan konservasi. Nah, di gambar ini juga terdapat nih ada suitable habitat atau habitat bebas dan protected area, ada area yang terproteksi, yang terlindungi. Nah, setelah melalui interseksi, maka akan terbentuk antar penyangga ya, jarak antar dispersi. Dan dia membentuk patch di dalam jarak dispersi tersebut ya, jadi membentuk patch dan menjadi klaster terlindungi dalam habitat bebas atau di habitat yang tersedia. Tadi kita sudah membahas bagaimana analisis GAP-nya, sekarang kita akan desain cagar dan kesesuaian habitat tersebut. Tujuan konservasi standarnya itu dalam desain cagar adalah untuk melestarikan sekitar 5-10% daya rentang spesies yang ada di dalam sistem cagar. Ahli biologi Carl Lorenzini ya dalam sini dia menjelaskan gitu kan ya. Dia membahas mengenai masalah evaluasi perencanaan konservasi untuk vertebrata Afrika. Dan setelah dia melakukan analisis terhadap cagar di sana,
Dengan kesesuaian habitat mereka, Rondini dan rekan-rekannya menetapkan jika sistem cagar alam di Afrika itu membutuhkan perluasan sekitar 30 hingga 100% untuk mencapai target konservasi minimal. Dalam analisisnya juga mengungkapkan bahwa sistem cagar alam di Afrika tidak cukup untuk memasukkan bahkan jumlah minimal dari kisaran semua mamalia dan amfibi. Saul Nassim Berloff pada tahun 1986 dia itu merancang apa yang telah menjadi pendekatan ya 3 langkah klasik untuk masalah memperkirakan ukuran optimal dari cagar konservasi atau koleksi cagar alam. Pertama yaitu mengidentifikasi spesies ya yang hilang secara signifikan akan menurunkan nilai cagar atau keanekaragaman spesies. Yang kedua itu menentukan jumlah minimum individu yang diperlukan untuk menjamin kemungkinan spesies itu akan bertahan hidup yang tinggi di cagar tersebut. Dan yang ketiga menggunakan kepadatan yang diketahui dan memperkirakan area yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi minimal tersebut. Lalu untuk ini ada foto ini dia menjelaskan tentang lokasi situs yang dipilih di bawah berdasarkan pas skenario ya. Nah, itu ada ABCD. Nah, itu tuh di dalam ininya dia tuh menawarkan desain ya cadangan untuk mamalia dan amfibi Afrika. Ini berarti hasil dari rancangan Rondini dan rekan-rekannya yang paling efektif untuk tujuan konservasi yaitu yang D ya membutuhkan sistem cadangan Afrika saat ini yang harus ditingkatkan hampir 100%. Meskipun kualitas habitat sangat diperhatikan dalam desain cagar, tapi besar dan luas itu menjadi isu penting dalam biologi konservasi. Jadi karena tujuan cagar tersendiri adalah untuk memastikan keberlangsungan spesies atau kelompok spesies tertentu, maka kebutuhan spesies tersebut menjadi kriteria dalam ukuran cagar. Melestarikan habitat dan lanskap yang dimodifikasi manusia. Saat ini hampir 40% dari luas daratan bumi digunakan dalam beberapa cara. Untuk itu produksi pertanian ya. Jadi ada pertanian, ada membuat lahan pertanian dan lahan penggembalaan menjadi habitat yang paling umum dan tersebar luas di planet ini. Dihadapkan dengan tugas berat untuk mencoba melestarikan keanekaragaman hayati di lanskap pertanian yang sangat dimodifikasi. Yang materi yang terakhir yang saya akan bahas adalah mitigasi di lingkungan hutan. Teknik dan prinsip yang dapat digunakan untuk mengurangi atau bahkan sama sekali menghindari hilangnya habitat yang terkait dengan perpindahan populasi hewan oleh aktivitas manusia. Yang pertama adalah teknik batasan waktu. Jadi, jika hewan menggunakan habitatnya secara musiman, aktivitas manusia dapat dijadwalkan berlangsung di habitat tersebut di musim ketika hewan tersebut tidak ada. Lalu ada teknik mitigasi yang kedua yaitu akses terbatas, teknik akses terbatas. Jadi jika jalan dibangun untuk digunakan manusia, efek merugikan dapat dikurangi jika aksesnya dibatasi hanya untuk mereka yang melakukan kegiatan penting. Jika tidak ada yang berkepentingan dengan jalan itu ya tidak perlu digunakan. Jadi hewan masih tidak terpotong habitatnya. Lalu ada teknik ketiga adalah meminimalisasi visual. Contoh di sini yaitu menurunkan pengoboran di horizontal, mengurangi jarak di mana objek yang terkait dan gangguan dapat dilihat oleh hewan. Jadi mengurangi respon hewan terhadap objek dan membuat lebih banyak area yang tersedia untuk penggunaan hewan. Jadi dia tidak terasa terganggu dengan aktivitas manusia. Lalu ada teknik keempat adalah reklamasi ya, dengan segera menyemai kembali lokasi yang terganggu. Perusahaan minyak memulai aktivitas suksesi di lokasi pengeboran yang sebenarnya dengan cepat dan bertindak dengan cara dapat lebih cepat membuat lokasi yang menyerupai keadaan sebelumnya, jadi tidak merusak habitat tersebut, jadi melakukan reklamasinya. Yang teknik kelima yaitu adalah teknik tidak ada hunian ya. Melalui tidak ada hunian ini adalah melakukan teknik seperti pengoboran tanah, ekstraksi minyak, gas alam, dan sumber daya bawah permukaan lainnya terletak di bawah situs yang ditutupi oleh habitat berkualitas tinggi dapat dicapai dengan pengoboran di permukaan situs terpencil. Ya, jadi merupakan situs terpencil di habitat berkualitas rendah. Nah, praktik ini dapat mengurangi efek merugikan dari kegiatan ini dan menyebabkan habitat populasi itu tersensitif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan hingga penghujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.